Perawatan ataupun pengkondisian yang kita lakukan, baik itu mulai dari olahraga fisik, pemberian multivitamin pendukung, ataupun pemberian multivitamin pamungkas alias doping, itu akan menjadi kurang begitu efektif, ataupun ya katakan saja kalau menurut kami pribadi itu sia-sia apabila terutama mendekati hari H, waktunya jalan-jalan, kita itu melupakan yang namanya masa jeda ataupun masa rehat atau masa istirahat. Masa jeda ataupun masa istirahat menurut kami pribadi ini amat sangat mutlak sekali untuk kita berikan pada rawatan-rawatan kesayangan kita. Maksud dan tujuan daripada masa jeda ataupun masa istirahat ini adalah agar rawatan-rawatan kesayangan kita yang sudah kita kondisikan sedemikian rupa itu mampu ataupun dapat menyimpan energinya sampai pada saat waktunya tiba nanti. Rawatan kesayangan kita yang sudah kita kondisikan sedemikian rupa, baik itu sudah kita berikan olahraga ataupun olah fisik, kemudian pemberian multivitamin pendukung secara lengkap, itu rasanya tidak akan bisa maksimal ataupun optimal jika kita itu tidak memberikan masa rehat ataupun waktu istirahat yang cukup, yang mungkin bisa dengan mudah kita lihat pada saat waktunya jalan itu nanti adalah pola permainannya itu tidak, ya katakan saja kurang sesuai harapan, terutama dari segi kelincahan, kecepatan, dan juga powernya. Untuk itulah pemberian jeda waktu ataupun masa istirahat itu sangat mutlak sekali dilakukan. Ya minimal kalau menurut kami pribadi itu adalah 3 hari sebelum hari H waktunya jalan-jalan. Untuk rawatan-rawatan yang biasa kami kondisikan untuk disiapkan, biasanya kami itu mulai mengurangi aktivitas fisiknya di H-7. Hari ini dimaksudkan agar rawatan kami tersebut mendapatkan waktu yang ya katakan saja cukup lah, lebih cukup daripada biasanya untuk beristirahat guna merecharge ataupun memulihkan tenaganya kembali. Penjemuran yang biasa katakan saja itu seharian penuh, ya mungkin di H-7 itu kami berangsur-angsur mulai kurangi, mungkin hanya 2-3 jam sampai nanti pada akhirnya itu hanya 1 jam atau bahkan mungkin hanya 15 menit saja. Yang biasanya kami simpan rawatan kami itu full 24 jam di kandang umbaran, maka setelah ataupun ketika H-7 maka tidurnya itu sudah pasti di dalam kandang box, meskipun ya mungkin masih tetap kesehariannya itu di dalam kandang umbaran, namun mulai H-7 tidurnya di dalam kandang box, dan ya di H-5 ataupun mepet-mepetnya di H-3 itu sudah kami full box istirahat di dalam kandang box saja. Kalaupun harus rawatan kami tersebut itu turun ke tanah, biasanya kami itu tidak akan menurunkannya lagi atau menyimpannya lagi di dalam kandang umbaran, namun hanya di dalam kandang jemur saja, dan itu pun kami letakkan di tempat yang teduh. Jadi rawatan kami tersebut diusahakan itu jangan terlalu banyak aktivitas fisik, dan kalaupun kami jemur di H-5 ataupun H-3 itu sekedarnya saja, yang penting hanya terkena sinar matahari, dan durasinya itu pun sudah tidak terlalu lama. Mungkin di H-5 bisa 1 jam, dan di H-3 mungkin hanya sekedar ya antara maksimal itu 30 menit ataupun hanya 15-20 menit saja. Untuk air minum di H-7 itu hanya kami berikan setelah makan saja, jadi tidak selalu ready ataupun selalu tersedia di dalam kandang. Jadi setelah sarapan kami berikan minum, kemudian kami angkat ataupun kami ambil minumnya dan kami berikan minum kembali di sore hari setelah rawatan kami tersebut makan sore. Untuk ransom pakan dimulai dari H-3 itu porsi pemberian ransom pakan terutama yang mengandung karbohidrat itu porsinya akan menjadi lebih banyak.
Biasanya di H-3 itu porsi karbohidratnya adalah 50%, di H-2 75%, dan H-1 itu minimal 90% atau bahkan sampai 100% full karbohidrat. Dan satu yang pasti untuk hari hanya itu sudah bisa dipastikan full 100% karbohidrat. Untuk pemberian multivitamin pamungkas atau doping itu tergantung multivitamin pamungkas ataupun doping apa yang digunakan. Jadi tidak bisa disamakan atau samaratakan atau digeneralisir, karena produk X itu akan berbeda penggunaannya dengan produk Y, katakanlah saja seperti itu. Ada yang diberikan mulai pada H-7, ada yang mulai diberikan pada H-5, ada yang mulai diberikan pada H-3, atau bahkan hanya diberikan pada saat hari H jalan-jalan saja. Jadi sekali lagi kami pertegaskan kembali bahwasanya untuk multivitamin pamungkas ataupun doping ini penggunaannya ataupun pengaplikasiannya itu tergantung pada produk ataupun merek apa yang dipakai, dan tentu saja pemberiannya itu berdasarkan petunjuk penggunaan yang biasanya itu selalu disertakan pada label ataupun pada brosurnya. Dan mungkin di konten kali ini berdasarkan apa yang telah kami sampaikan itu sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang meminta istilahnya tutorial pengkondisian dari mulai awal sampai hari H jalan-jalan, terus kemudian multivitaminnya ataupun dopingnya itu bagaimana pemberiannya. Ya, jadi semuanya itu tergantung daripada multivitamin apa yang kita pakai pada saat pengkondisian, kemudian multivitamin pamungkas atau doping apa yang kita pakai ya, atau yang biasa rekan-rekan pakai. Jadi untuk mengeneralisir tutorialnya tentu saja itu kami tentu saja tidak bisa, karena kan bisa jadi multivitamin rawatan yang ataupun pengkondisian yang antara kami dengan teman-teman yang gunakan itu bisa jadi berbeda, ataupun multivitamin pamungkasnya ataupun dopingnya itu bisa jadi berbeda. Maka bisa dikatakan tutorialnya tentu saja akan berbeda, tidak bisa disamaratakan ataupun tidak bisa digeneralisir. Jadi mungkin seperti itulah ya teman-teman. Intinya itu pada saat mendekati hari H jalan-jalan, yaitu berikanlah rawatan kita tersebut yang terutama yang sudah kita kondisikan sedemikian rupa itu waktu istirahat yang lebih daripada cukup dari biasanya, agar rawatan-rawatan kita tersebut bisa bugar, bisa fit, dan bisa tampil prima pada saat waktunya tiba atau pada saat hari H jalan-jalan. Baik, demikianlah teman-teman yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.